adalah episode pertama dari podcast Asik. Oke, jadi di episode pertama ini kita kedatangan salah satu siswa berprestasi di bidang musik dari SMA Negeri 21 ya. Ya, kenalin dong siapa namanya dan dari kelas Kelas mana? berapa? Oke, perkenalkan nama aku Samuel Alexander Fernando Senipar. Aku dari kelas 12 IPA 2. Oke, jadi Samuel ini adalah salah satu murid yang baru memenangkan ya Iya. Ya, yang baru menang Dari- di lomba FLS 2N. di bidang musik. Jadi hari ini kita akan nanya-nanya tentang musik nih. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Definisi musik menurut Samuel apa sih? Oke, kalau menurut aku definisi musik adalah sebagian dari jiwa aku sih. Ya. Oke. Jadi kayak keseharian aku tuh lebih banyak ke musiknya sih. Daripada- ya hobi, kesukaan. Kalau ibadah sama ibadah. Diam nggak sih? Aku itu juga. Oh iya, Orang yang bilang aku itu juga. iya aku lupa. Marah-marah terus. Ya, maaf ya. Langsung kau tambahkan dengan agama. Iya, maafin ya, maaf. Ya, iya maaf. Aduh. Sorry. Oke, Receh-receh ketawa juga. Oke, lanjut. Oke, kalau kan bentar. Udah oke, berarti musik tuh udah mendarah daging ya, lah mendarah ceritanya. daging lah ya, suka banget gitu. Apa sih yang kok ketawanya? Nafas, keluarkan. Cepluan sih. Oke, nah berarti musik tuh udah mendarah daging banget ya buat Ya. Samuel. Nah, sejak kapan sih kenal musik? Kalau kenal musik sih udah disuruh dari orang tua sih sebenarnya. Bukan kesuruh sih, memang udah senang, suka, kemudian ada dukungan dari orang tua untuk musik. Tapi kalau untuk belajar musik sendiri itu aku dari kelas 6 SD ya. Dimulai dari alat musik gitar. Gitar. Itu belajarnya otodidak atau les gitu? Berhubung juga Bapak bisa main gitar, jadi untuk tanya-tanya chordnya sih memang tanya dari orang tua. Tapi aku nggak hanya minta dari orang tua saja sih, lebih cari sendiri, mencari ilmunya sendiri sih. Berarti otodidak ya? Ya, lebih ke otodidak. Genre musik apa sih yang paling disukai sama Samuel? Kalau genre musik sih bisa dikatakan aku beda dari yang lain gitu ya. Oh. Out of the box. Bener banget. Oke. Jadi berbeda ya, berbeda ceritanya. Beda sih sama anak remaja kayak sekarang kan biasanya kan ikut-ikutin zaman gitu Tren, kan. iya. Biasanya kayak Pop. K-pop, iya bener dong. Apa bantu Kan pop, iya bener. kayak biasanya kan anak-anak zaman sekarang yang kayak anak-anak alay gitu kan ikut. Wah, enggak dong. Please ya. Parah. Tandain, Ini nggak tandain. sih. Tandain. Gak ada yang dia bercanda. Lanjut. Aku sih kalau genre musik yang aku suka sih mungkin bisa dikatakan beda dari anak remaja yang saat ini yang sekarang ya. Beda. Kayak biasanya kan anak-anak zaman sekarang kan sukanya kayak lagu-lagu indie, Iya, pop, benar. ya kan Iya. kayak biasa-biasa gitu. Kalau aku sih lebih kayak dari tahun-tahun 1960-an ya, kayak macam lagu-lagu genre jazz, country, baru kayak groove seperti itu. Oke. Tahu kan? Groove jazz, tahu. Tahu. Aku bukan di bidang jazz sih, aku Iya. lebih di bidang pop. Kalau Aca Ya, aku juga gimana? pop juga sih. Iya. Maaf Enggak, ya, tapi iya. keren banget sih. Oke. Memilih dia. Not bad. Tahu. Dangdut itu juga musik loh. Oke. Alat musik. Lanjut. Ulang. Alat musik. Oke. Alat musik apa aja sih yang Samuel kuasai? Selain gitar ya? Tadi udah gitar. Suka dong, suka. Oh iya, astagfirullah. Dia tuh suka bahasa-bahasa gitu. Oke, untuk alat musik yang Samuel suka tuh apa aja sih? Kalau untuk alat musik sih kayaknya suka itu nggak ada batasan sih. Oh iya. Berarti beda-beda relatif sih. lah ya. Ya relatif setiap orang sih. Kalau aku mungkin suka semua alat musik, cuman yang aku kuasai sih, untuk saat ini baru 3. Apa aja tuh?
Yang paling kuasai adalah gitar, Mhm. kemudian diikuti piano, lalu drum sih. Drum. Drum baru 3 minggu di sini belajar. Oh. Itu juga belajarnya otodidak juga? Ya, otodidak. Dari YouTube. Dari Yang saya dapatkan ilmunya. Oke, jadi ilmu bisa didapatin dari mana aja ya teman-teman Iya, semua? betul, benar sekali. Oke, kita akan lanjut ke gimana Samuel bisa ikut di lomba FL S2N. Iya, itulah lombanya. Oke, nah gimana sih kok bisa kepilih gitu loh? Untuk bisa ikutnya sih karena kemarin kan ada dapat surat gitu dari pemerintahan setiap tahunnya kan untuk anak-anak sekolahan gitu. Iya. Jadi karena berhubung guru mengetahui bakat saya di dalam bidang musik, saya diikut konteskan gitar solo. Gitar solo. Gitar solo ya. Jadi guru mengajak saya untuk masuk ke gitar solo. Kemudian puji Tuhan saya mendapatkan 6 besar dari ke seprovinsi. Wow, hebat ya. Keren sih, keren banget ya karena tuh banyak banget pasti lawannya ya. Ya, Provinsi kan ya. iya. Iya. Nah, kalau untuk lomba, Samuel tuh ikut lomba dari kapan sih? Kalau untuk ikut lomba mungkin bisa dikatakan aku udah cukup sering karena dari SD juga udah ikut lomba. Kelas 4 SD aku udah pernah ikut lomba loh, ikut lomba nyanyi dan mendapatkan juara 2 sekecamatan. Oh, hebat banget itu di kelas 4 SD. 4 SD. 4. Kelas 4 SD dong, bayangin keren banget sih. Selain itu apa aja? Selain kelas 4 SD? Kemudian kelas 6 SD saya mulai belajar gitar. Setahun kemudian saya diikut lombakan untuk pertama kalinya saya ikut lomba dari Yoskap. Yoskap tuh apa tuh? Yoskap itu kayak ajang kompetisi setiap tahunan dari sekolah Yosudarso. Oh, Dan di sekolah Yosudarso lomba eventnya saya mendapatkan juara 2. wah, hebat banget ya. Berarti itu padahal baru pertama kali. Iya, baru pertama kalinya tuh. Keren banget. Kemudian saya ikut lomba lagi di LFS. FLS 2N. Iya. Kemudian saya mengikuti lomba lagi di FLS 2N tingkat nasional di setara SMP ya. Saya mendapatkan juara 2 sekota Batam. Wow. Sekota Batam. Dan kemudian yang untuk saat ini saya juara 6 besar itu. Oh, besar. Itu seprovinsi ya. Keren ya, guys. Keren banget ya. Jadi emang udah ada background lah ya murid berprestasi. Wih, keren banget sih. Apalagi di bidang musik lagi ya. Iya. Karena nggak semuanya bisa main musik. Yap. Oke. Pesan Samuel nih untuk siswa-siswa yang punya bakat atau punya potensi ya di bidang apapun itu, tapi dia nggak berani nih nunjukin kalau dia tuh punya bakat atau potensi. Gimana nih tipsnya atau cara mengatasinya? Nah, aku memberi saran ya, kalau untuk kepada teman-teman yang punya bakat atau potensi di bidang apapun itu, kalau boleh jangan dipendam, karena kalau menurut aku orang yang memendam itu dia seperti kayak tidak menerima suatu bakatnya gitu loh. Kayak Berarti dia tidak mensyukuri lah ya. nggak bersyukur gitu. Jadi kayak aku kemarin ingin ikut lomba gitu kan. Memang awalnya sih memang nggak mau ikut karena yang masih baru setahun gitu belajar Iya. gitar, langsung disuruh kayak masih bergetar gitu tangan. Takut lah ya jadi. Masih takut. Jadi memang dapat dukungan dari orang tua sih satu sih. Dapat dukungan baru tuh saya meniatkan memberanikan diri untuk ikut lombanya. Jadi kayak jangan malu gitu. Karena kalau malu ya nggak bakal berkembang gitu. Iya, benar banget. Jadi ya intinya adalah kalian harus berani. Iya, berani. Enggak, bercanda. Jangan bercanda. Jadi takut. Nah, jadi tipsnya itu adalah yang Jadi harus memaksakan iya, diri ya, memaksakan Nggak diri. memaksakan diri juga. Jadi Iya, tipsnya kalau adalah nggak dipaksa kan nggak Nggak bakal. boleh dipaksa juga. Oke, jadi Gimana dulu? Oke, jadi inti dari tips dari Samuel ini adalah
bersyukur dan kamu harus berani untuk menunjukkan Ya. apa yang kamu apa ya punya. apa Kalau yang kamu misalnya dapat. kamu juga nggak punya kayak fasilitas, mungkin bisa pinjam ke tetangganya gitu. Bener banget. Kalau kamu ada niat pasa kamu bisa. Iya, banyak cara lainnya. Jadi intinya pertama selain berani adalah niat. Ya, betul sekali. Inti dari segalanya. Doa. Dan iya benar. Doa ikhtiar tawakal. Iya, benar sekali. Cuaks. Terus Oke, kita ada sesi tanya. Oke. Ya, ini banyak ya orang di sini. Ya, ini banyak banget nih. Jadi Banyak yang kru lain juga ya. bisa nanya kru-krunya. Dong. Tanya dong. Tanya, woi. Siapa? Nih, satu pertanyaan. Oke, Ada Bang Gino. kalau ada orang niatan untuk belajar gitar, Ya. untuk kayak misalkan cowok gitu kan, dia untuk belajar gitar tuh untuk memikat cewek. Itu pendapat Bang Samuel gimana? Kalau menurut aku tuh musik itu bukan hanya sekedar untuk memikat wanita. Karena musik itu memang kalau kita secara Harfiah. Lanjut Bang. Lanjut. Jangan Lanjut. salahkan dia, Bang. Ini pendapat Samuel ya. gawat juga. Kita dong. Kalau menurut aku sih belajar musik untuk memikat cewek sih sebenarnya kalau aku enggak sih sebenarnya. Nggak apa-apa lah ya, setidaknya. Nggak apa-apa atau salah gitu. Enggak. Maksudnya pendapat Abang gitu. Oh. Kan Oh. bukan Ya. bukan Abang gitu. Aduh bang. Apa tadi pertanyaannya? Kalau misalnya orang yang belajar gitar untuk memikat cewek itu gimana sih pendapatmu? Menurut aku sih sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman ya kalau untuk aku sendiri aku nggak ke situ sih belajarnya. Karena kalau ke situ yang bakal nggak maju-maju ya cuma nyanyi-nyanyi, main-main biasa. Cewek murahan pun bisa datang. Sekali. Maaf ya. Maaf ya, Aduh, ada lagi Agak- kakak lain yang mau nanya. Ada yang tersinggung. Agak kasar Jadi ya. saya Yang lagi merasa musik murahan. Komen di bawah kalau ada yang tersinggung. Yang murahan komen di bawah. receh lu receh. Ada pertanyaan lain? Jadi sebenarnya musik itu bukan hanya untuk pamer sih, bukan untuk ajang pamer. Cuman memang untuk Mencairkan hiburan suasana. gitu. Ya. Untuk meluapkan emosi. Untuk meluapkan emosi. Terima kasih Mas Samuel. Terima kasih yang udah Ayo, nanya. lagi. Well, ke depannya ada nggak pengen buat les musik gitu? Aduh. Iya. Waduh. Iya, membuat kelas privat. Kalau soal itu sih kayaknya mungkin Ada lah, ada dong. ada dong. Tapi karena berhubung sekarang udah kelas 12 ya, jadi kayak masih belum ada wacana untuk membuka les. Tapi setidaknya ada lah ya Untuk untuk kedepannya niat kedepannya ya. Kedepannya ada, mungkin ikut abang sih kayaknya. Karena abang juga seorang musisi juga sih. Oh, abang juga Akan penyanyi. menjadi seorang musisi. Keren banget ya. Salah lagi. Oke, jadi Beda berarti apa tuh beda? Nama band ya, nama band. Bukan band sih, dia komposer. oh, komposer. Komposer. Kalau untuk harganya berapa ya? Mau promosi ya? Iya. Oke, kita akan operators Maaf, ya, teman-teman. abang saya bukan merek. Bukan, kan rencananya Bukan kamu mau harga. membuka itu les. Oh, Harga abang. Lebih baik membeli wanita murahannya tadi. Iya. siap. Dapat ya, udah dapat jurus tambahan ya. Diriku sendiri dapat. Jurus tambahannya dapat ya. Oke. Iya. Ini nggak sanggup saya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Yang di 10 orang. Saya mau nanya. Oke. Oke. Pendapat dan harapan Samuel mengenai musik di Indonesia. Kan sekarang banyak tuh kan musik dari luar, Iya, iya, bener ya. musik modern yang muncul. Sedangkan kita dari Indonesia banyak kali budaya-budayanya, yang budaya-budaya itu juga ada lahir musik-musik daerah gitu. Iya. Jadi gimana menurut pendapat Samuel mengenai hal tersebut? Apa bisa bersaing sama? Ya, Apa bisa bersaing gitu kan? dengannya enggak? Kalau dari pendapat aku sendiri, karena aku juga melihat dari anak-anak musik dari generasi muda di Indonesia, menurut aku sih memang bisa sih kita alat musik kita ini bisa disaingkan dengan kancah negara ya, Iya. bisa internasional ya. Amin. Karena sebenarnya alat musik tradisional kita ini sebenarnya nggak kalah saing sih. Bener untuk sih. alat musik Betul. orang Bener luar. banget. Hanya kurang aja. Hanya kurang promosi dan Enggak. kurang dukungan ya. Iya betul, hanya kurang Iya. aja sih. Jadi intinya
Dan juga kenapa saya pilih alat musik gitar? Karena alat musik gitar kan dari luar ya. Iya. Ya. Saya milih itu ya karena menurut saya lebih simpel gitu. Karena kalau kita bermain alat musik daerah jarang ada dukungan sih, kayak dari fasilitas perlombaan gitu dari negara tuh kayak kurang, masih Udah kurang. didapatkan Kurang. berarti kita ya. Iya. Udah didapatkan. Kurang, sangat kurang. Jadi kalau ditanyakan misalnya kenapa sih nggak mau alat musik daerah, bukan karena nggak mau. Saya juga bisa alat musik tradisional Batak sih. Iya, apa tuh? Gondang Oh, gondang. Jadi gondang adalah salah satu alat musik dari Batak. Batak. Sumatera Utara. iya, Cuman karena ya itu nggak ada perlombaan seperti kayak musik tradisional Iya, untuk di bener wilayah banget sih. saya. Jadi kurang saya nggak- populer lah ya bisa Ya kurang dibilang. populer. Itulah Bos. minimnya dari negara kita sih. Yang disayangkan. Yang Iya, disayangkan. yang paling Karena disayangkan. banyak sih anak-anak muda Indonesia yang Prestasi. Berprestasi. Berprestasi. Jadi, berprestasi di alat musik tradisional. Tapi dan juga menurut pendapat saya, apakah alat musik tradisional boleh digabungkan sama alat musik Modern. dari luar? Kalau menurut pendapat saya boleh. Karena alat musik itu adalah sebuah Paduan ya. seni, sebuah seni. Iya. Seni Karena- untuk- Sebuah karena di dalam sebuah tadi loh, sebuah. Oke. Karena musik adalah suatu bahasa universal. berat sekali bahasa. Universal ya. Jadi Bahasa- Jadi ya alat musik apapun ya kalau membunyikan suatu nada ya bisa cocok. jadi akan nyambung ya. Jadi Ya contohnya kayak ditunjukkan pada saat HUT PGRI ya yang ke-76 waktu itu ya, ada anak muda bangsa Indonesia yang menunjukkan keterampilannya dalam menggabungkan alat musik daerah dengan musik EDM. Jadi kalau menurut pendapat saya setuju aja kalau digabungkan sih. Cuman harus ada balance-nya. Oke. Tanya lagi dong, ada yang lagi nanya? Ada yang mau nanya lagi Ada gak? yang mau nanya nggak kak? Kakak kru? Nggak ada. Kak Irino? Nggak ada. Ya udah mungkin itu aja dari kru. Oke, Oke. tadi adalah beberapa pertanyaan yang Ditanyain dan juga udah dijawab sama Samuel. mungkin di apa sih tadi? Ada tips-tipsnya juga buat Iya. kalian yang mungkin tidak percaya diri karena kalian punya bakat. Ya, Basila. Iya, jangan sia-siain pokoknya bakat Iya. yang kalian punya ya. Karena kita Nggak tahu ke depannya Karena masih gitu ya. kita tidak. Iya, kita harus bersyukur juga. Oke, sekian dari episode pertama podcast sih. Pocket Asik. Jadi kalian bisa komen di bawah siapa aja yang akan kita undang selanjutnya. Oke, see you. See you. Thank you Samuel.